ketemu lagi di YouTube GAP Advertising. Apa kabar teman-teman GAP? Gimana PPKM-nya? Seru? Nah, sekarang udah ada Ridwan Remi. Selamat datang di rumah saya, Ya, di tempat kerja saya. Terima kasih sudah mampir. ya sama-sama udah dipercaya, ya kan? Iya. Apa yang gue lakukan di sini bukan diundang semata-mata karena gue orang terkenal, bukan ya. Karena gue nggak seperti itu ya. Gue di sini karena ngerjain proyeknya dari Kang Ridwan, yaitu ini dia neon flag-nya Kang Ridwan. Mantap. Berasa kayak di kafe nih. Kayak di kafe. Iya. Retro-retro gimana gitu ya. Ini besok nyewa bartender lah sini buat Iya, bisa juggling botol. Jadi lagi kerja gitu kan, di belakang Mas gitu. Oke, gimana? Kang Ridwan. Apanya? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selama masih ada kerjaan mah baik. Baik. Kalau ya. udah nggak ada kerjaan baru. Terus kerjaannya sibuknya apa nih? Ada podcast yang seminggu sekali, ada YouTube seminggu yang sekali juga. Sama Kang Molan. Kalau sama Molan podcast. Oh, podcast. Ya, kalau YouTube bikin sendiri di ruangan ini. Oh, Karena kan nggak bisa kemana-mana, lagi PPKM, nggak bisa ketemu-temu orang sering gitu. Sebelumnya tuh kalau bikin konten kadang suka gini ngobrol gitu, nyamperin siapa. Cuma karena lagi membatasi ketemu orang, jadinya bikin kontennya dari rumah aja lah. Sekarang saya bantuin bikin konten. Iya. Tapi di YouTube saya. Iya, nggak Saya apa-apa. yang numpang terkenal. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kalau mau bikin konten saya udah bagus, udah ada ininya. Oh, iya, tuh. bener. Jadi bikin konten di rumah juga berasa di kafe. Oh iya bener. Jadi posisinya bener kayak gini ya. Iya. Udah keren banget ya. Layar, tempat kerja, terus ada tulisannya. Jadi kayak ngebuat eye catching banget dari Tuan Remin ya. Mantap lah. Promosi terus. Iya. Selain YouTube, podcast, terus apalagi offline masih? Kayaknya udah hampir nggak ada deh. Hampir nggak ada Iya, ya. dari bulan kemarin tuh udah nggak. Sayanya juga udah nggak ngambil stand up off air sekarang. Terakhir tuh harusnya akhir bulan Juli tuh ke Lombok. Ke Lombok ya. Iya, cuma gara-gara PPKM-nya diperpanjang, terus ternyata biaya transportnya akhirnya lebih mahal daripada bayaran saya. Tekor namanya. Iya, Ya. jadi nanti aja akhirnya diundur sama mereka. Tapi ada peribahasa tekor asal kesohor tuh nggak masuk ya. Nggak masuk itu mah. Kalau udah tekor mah tekor aja gitu. Mau terkenal kalau nggak punya uang buat apa? Iya, benar. Jadi kebanyakan kerjanya dari rumah, stand up virtual dari rumah, ngisi webinar tentang penulisan stand up komedi dari rumah juga gitu. Banyak ya seminar. Jadi nggak cuma diem terus stuck, nggak ada kerjaan terus rebahan aja, nggak ngasilin apa-apa, nggak ya. Iya, karena kalau saya rebahan aja istri saya yang nggak bisa diem. Jadi harus saya yang nggak bisa diem. Itu dia. Iya. Istriku semangatku ya. Iya, jadi harus saya yang nggak bisa diem biar istri saya diem. Iya. Nah, film. Film udah berapa film? Film total yang udah diproduksi ada 4, yang tayang udah 2. Oh, yang 2. Yang 2 lagi belum tayang gara-gara ya ini bioskopnya kan Iya, benar. nggak ada. Sementara produksi film kan budgetnya gede. Kalau cuma buat ditonton di HP tuh nggak balik modal. Terakhir kemarin akhir bulan Juni syuting terakhir itu. Syuting. Ya, sebelum pandemi sebelum PPKM kayaknya. Itu syutingnya di luar negeri. Oh, yang itu tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin sebelum PSBB malah itu PSBB. di Belanda Di syutingnya. Enak. Belum tayang juga. Apanya? Syuting di luar negeri kan. Enak kalau cuman sehari 2 hari doang mah kayak liburan. Enak ya. Tapi kalau kemarin kan 3 minggu. 3 minggu. Kerasa lah bosannya. Bosan. Nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu tempat. Mau jajan-jajan juga susah. Terus gitu ada makanan juga belum tentu cocok sama lidah. Sono nggak ada warteg kok. Nggak ada warteg. Ada makanan Indonesia tapi mahal dan rasanya ya enakan yang di sini tetap. Gitu. Oh, ya jauh lah. Jadi kalau cuma sehari 2 hari mah enak lah, jalan-jalan, foto-foto, ketemu bule gitu, dikelilingi bule, senang.
Ya kalau sultan gitu cuma buat jalan-jalan ya enak-enak aja, tapi kalau kerja selama 3 minggu gitu tetap ngebosenin ya, enakan di sini. Enakan di sini karena kita kan terbiasa hidup semaunya. Di sana peraturannya nggak bisa semaunya. Di sana buang sampah aja didenda. Di sini buang sampah, ngerokok di jalan. Ya. Sini jangankan lempar sampah, lempar tanggung jawab aja nggak apa-apa. Ayo, siapa yang suka lempar tanggung jawab? Iya. Ya pokoknya gitulah. Tapi senang punya pengalaman ketemu orang-orang yang dari luar negeri yang punya pemikiran atau sudut pandang yang beda gitu. Kita jadi kebuka juga, oh ternyata gini ya orang sana mikirnya gitu. Senang lah. Film udah, YouTube, podcast. Sekarang gue mau nanya sesuatu yang bikin gue dari tadi kepikiran. Gue dari tadi ngeliat-ngeliat apa namanya, piala-piala, terus ini kayak piagam ini nih. Nah, yang bikin gue penasaran nih, berani adaptasi. Nah, berani adaptasi itu arahnya kemana? Arahnya ya sebagai makhluk hidup kan salah satu senjata utamanya adalah adaptasi. Ya supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Itu menurut buku biologi SD. Betul. Nggak tahu tuh bener apa salah dulu diajarinnya. Tapi menurutku benar. Apalagi di PPKM, di masa pandemi gini, PPKM adaptasi itu penting banget. Iya. Karena kalau cuma ngeluh aja atau cuman pusing doang, stres doang, nggak jadi apa-apa juga. Besok mau gimana kan kita nggak tahu. Kalau hari ini ngeluh, besok masih ngeluh, besoknya lagi masih ngeluh, mau makan apa kita? Nah, yang jadi masalah tuh beraninya. Nah, kita tuh berani nggak beradaptasi? Kita tuh berani nggak keluar jalur yang biasanya di masa pandemi? Sebenarnya modal utama dari berani itu kita harus tahu dulu kapasitas kita segimana. Nah, jadi misalnya nih, sekarang kita kerja nggak bisa sering-sering keluar, harus dari rumah, harus ngerjain apapun yang bisa dilakuin di rumah gitu. Nah, kita harus sadar dulu kita bisa nggak ngelakuinnya gitu. Terus kita bisa nggak berubah untuk ngelakuinnya gitu. Nah, tuh, yang penting berani, terus sadar, tahu kapasiti diri kita itu seberapa. Iya. Ngomong apa sih? Iya, pokoknya gitulah, harus berani beradaptasi supaya bisa bertahan hidup, intinya gitu. Betul. Kayaknya segitu aja. Gue nggak berani nanya banyak-banyak, gue nggak berani ngobrol banyak-banyak karena gue juga bukan seorang podcaster yang pertanyaannya di kepala tuh ting 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 tek tok ya. Ya ini seadanya aja. Ini podcast kecil-kecilan, masih belajar banget. Sama lah, saya juga kalau bikin podcast masih kecil-kecilan, masih dari rumah, alat-alatnya juga sederhana, syuting YouTube juga masih di sini sendirian. Tapi untungnya udah ada hiasan yang luar biasa ini. Jadi kalau mau bikin konten tuh tampilannya bisa lebih enak gitu. Ini. Bisa kepikiran buat bikin ini tuh gimana? Iya, udah lama sebenarnya pengen punya tulisan gini karena kan sering nongkrong di kafe, terus kalau kafe-kafe kekinian suka ada kayak gitu-gitunya tulisan-tulisan apa. Terus kepikiran nih kalau pasang di kamar kayaknya seru juga nih gitu. Terus nggak tahu tapi belinya di mana, terus cara masangnya gimana nggak tahu. Nah, promosi nih, saatnya promosi. Bagus kan saya secara podcaster ya? Bagus. Jadi kan mancingnya masuk terus. Nah, buat kalian yang pengen juga kamarnya dihiasin sama tulisan kayak gini, ini namanya neon flag. Ini simple, tapi tetap harus teliti masangnya. Sambungannya juga biar rapi, eye catching. Sama kita juga ngerjain neon box yang mau buka kafe, reklame, segala macam. Promosi banget nih gua. Nih, langsung aja ke sini nih. Nih di bawah ini ada IG apa? Advertising di WhatsApp, di IG juga ada. DM aja, jangan malu-malu. Kalau belum punya desain jangan takut, kita bisa bikinin. Ya, kalau nggak bisa masang juga nggak usah takut. Kita pasangin. Emang harusnya kita pasangin. Kan kadang ada kalau beli di online tuh ya cuma beli barang aja, benar. tapi masang sendiri. Nah itu yang saya bingung. Nih punya barangnya masangnya gimana nih gitu, kelistrikannya gimana? Tadi aja ngelihat, oh ternyata harus beli itu ya. Beli adaptor ya. Nah gitu. Itu dia. Kita profesional, kita menawarkan pemasangan. Misalnya enggak, kita kasih tahu cara masangnya. Dan pastinya semua desain tuh bisa
bikin. Betul, betul, bisa. Ya, kita custom juga soalnya. Ya mau bikin yang kecil, mau bikin yang gede, Bisa, masuk. mau bikin yang nutupin Masuk aib. Bisa lah pokoknya. Enggak dong kalau aib mah. Pokoknya jangan ragu-ragu. Langsung aja ke sini Di bawah. Di bawah. Iya, mantap. Mantap ya, promo banget ya. Oke, terima kasih Kang Ridwan. Sama-sama, terima Ini. kasih juga udah mensupport karya saya, Amin, podcast yang amin. tidak seberapa dan juga Ya. YouTube saya yang tidak seberapa. Ya mudah-mudahan dengan adanya support ini saya jadi makin semangat lagi berkarya. Amin, amin. Buat kalian yang di rumah juga jangan rebahan mulu, jangan malas-malesan. Tetap berkarya apapun hasilnya. Ya kalau jelek janganlah Ya, nyampah. oh, ya. Ya harus bagus lah. Betul. Oke, gitu aja. Nggak boleh lama-lama. Udah sore juga. Mm-mm. See ya. Gitu doang. Enggak dong. Ulang ya. Ya ulang, closingnya ulang ayo. Iya, closingnya ulang. Tapi ini jangan diedit ya. Iya. Biar itu aja, pokoknya apa adanya aja, Iya. jangan diedit pokoknya. Iya. Namanya juga coba-coba. Orang kalau grogi nempok-nempok paha. Gua ketahuan. Ngapain nempok-nempok paha? Ada musik enggak? Kita closing. Kan sama tuh. Iya, mau kemana tuh? Harus ada bunyi-bunyian ya? Ya, harus ada Biar nggak grogi. Aduh. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Iya. Mudah-mudahan ya. bisa Iya. Jangan lupa teman-teman di subscribe channelnya biar makin Ya, betul. banyak subscribernya. Betul. Di komen, di like, di share Ah. juga. Kalau kalian pengen punya hiasan kamar yang seindah ini bisa langsung hubungi kontak di bawah. Cialah. Jagoan dia promonya. Oke, udah gitu aja. Ini nggak Ya. kelar-kelar nih kalau Ya, begini. terima kasih. Terima kasih udah nonton channel kita. Jangan lupa subscribe lagi, nyalain loncengnya tuh kan. Kan, YouTuber. bingung kan? Ayo, nggak ada yang gitu. Udah. Pokoknya close. Dadah. Dadah.